Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiani dari kelas 4 CPI dengan NIM 105 19 11 08 220. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan tugas final saya dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan dengan judul Mampu Menganalisis Potret Pendidikan di Indonesia Hasil Kebijakan Orde Baru dan Reformasi. Bagian A yaitu gambaran umum kebijakan pendidikan Islam era Orde Baru dan Reformasi. Apapun perbincangan yang dihadirkan tentang Orde Baru tentunya cukup menarik diperhatikan. Tidak dipungkiri lagi, naiknya Orde Baru ke tepuk kekuasaan diakibatkan ketidakpuasan rakyat terhadap perlakuan Orde Lama. Dalam hal ini, dinamika perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru tidak hanya melihat dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Lebih dari itu, dalam soal pendidikan, Orde Baru sepertinya piawai dalam memengaruhi opini masyarakat terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia. Semenjak Orde Baru menggantikan kekuasaan Orde Lama, sebenarnya Orde Baru telah mendapat dukungan dari kelompok-kelompok organisasi Islam yang bangkit setelah Soekarno lengser dari kekuasaannya. Karena mayoritas dukungan dari umat Islam, maka keberhasilan Orde Baru menggantikan Orde Lama ini menjadi salah satu penentu dalam menjaring dukungan rakyat. Dari hal tersebut, Orde Baru belajar bagaimana menggalang kekuatan politik, maka Orde Baru lebih menekankan pada bidang ekonomi pembangunan yang pragmatis, non-sektarian, dan memberikan komitmen pada ideologi resmi negara yaitu Pancasila. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan, yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1703 sampai 1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudian menyusun GBHN. Dalam sejarah panjangnya, eksistensi pendidikan Islam kerap berhadapan dengan negara. Artinya, kebijakan politik pemerintah tentang pendidikan Islam tidak kondusif. Era 70-an, Orde Baru membuat kebijakan surat keputusan bersama 3 menteri yang secara formal sudah memberi pengakuan kesetaraan. Pendidikan Islam di era Orde Baru pada level tertentu telah menempatkan pesantren dalam posisinya menjadi lebih modern, baik segi penyelenggaraan maupun fasilitas pendidikannya. Pesantren tidak lagi dilihat sebagai institusi yang melanggengkan kekolotan, kemunduran, serta label-label negatif lainnya. Dari hal tersebut, ada argumentasi bahwa pesantren memunculkan pembaharuan pola pikir Islam di Indonesia.
itu dikarenakan dalam pesantren memiliki corak pembinaan bercirikan Islam, sehingga aspek pendidikan Islam dalam pesantren dapat dijadikan salah satu benteng dalam menghadapi modernitas. Pengukuhan dan pemantapan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional tentu saja harus disyukuri, karena hal itu secara implisit juga menunjukkan pengukuhan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa. Tetapi di pihak lain, pemantapan kedudukan pendidikan Islam itu sekaligus merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam itu sendiri. Undang-undang itu menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan Islam baik yang tercakup dalam sistem yang berada di bawah Departemen Agama maupun pendidikan Islam dalam sistem Depdiknas. Hanya dengan respon yang tepat, pendidikan Islam dapat diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan anak didik untuk menjawab tantangan terus semakin kompleks pendidikan Islam era Orde Baru dan permasalahan yang mengungkapkan baru dan mungkin berlangsung hingga sekarang. Permasalahan itu adalah dualisme pendidikan. Diakui atau tidak, dampak sosial dualisme pendidikan dapat menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat terbelah dan tidak utuh, yang pada gilirannya terjadi penilaian yang berbeda terhadap pendidikan yang ideal sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh. Bagian C yaitu aspek kebijakan pendidikan era Orde Baru dan Reformasi. Dikotomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dikotomi pendidikan juga menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan telah terjadi perseteruan politik antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religius atau Islam. Kedua kelompok yang berseberangan visi ini saling berebut pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus menguasai sistem konstitusi negara. Akibatnya, masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu. Malah, jika perlu secara konfrontatif dengan melakukan proses pelembagaan formal. Pada satu sisi dalam mencermati kebijakan Orde Baru, madrasah menjadi salah satu mercusuar yang diharapkan mampu memperjuangkan dan mewujudkan pendidikan Islam. Di antara sekian banyak tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan para ahli, Nizar 2002 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan saja diarahkan menjadi manusia dalam bentuk mengamalkan ajaran beragama dan berakhlak mulia, melainkan juga dikembangkan terutama aspek fisik, aspek psikis,
aspek intelektual, dan aspek kepribadian dan sosial sesuai dengan tuntutan kehidupan, budaya, perkembangan masyarakat, serta harapan ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam menjadikannya mampu menunaikan tugas sebagai khalifah dan insan yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.